Rahasia orang Minang bisa berada jauh, tapi tetap kental budayanya. Ada kesebatian antara tanah asal dan tanah rantau yang sudah ada sejak berabad-abad. Sairiang balam jo barabah, barabah lalu balam mandi. Sairiang salam sarato sambah, sambah lalu salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat dunsanak kasadonyo. Tahu tidak dunsanak, orang Minang yang merantau tidak pernah benar-benar terputus dari tanah asal. Bahkan sejak berabad-abad yang lalu, hubungan antara Darek dan rantau dirancang sebagai kesebatian yang harus selalu terpelihara. Bukan dua dunia yang terpisah, tapi satu kesatuan yang saling menguatkan. Pada bagian sebelumnya, kita telah bahas bahwa merantau bukan sekadar perpindahan tempat tinggal atau hanya mencari nafkah. Merantau adalah konsep budaya yang lahir dari cara masyarakat Minangkabau memandang ruang hidupnya, dengan Darek sebagai tanah asal yang menjadi akar, dan rantau sebagai ruang pengembangan kehidupan yang menjadi sayap. Kali ini kita akan bedah secara mendalam bagaimana masyarakat Minang memelihara kesebatian antara tanah asal dan tanah rantau selama berabad-abad, mulai dari petuah yang diberikan sebelum merantau hingga bagaimana nilai-nilai budaya tetap hidup di tanah rantau. Mari kita simak sama-sama sebelum seorang anak muda Minang pergi merantau, terutama anak laki-laki. Mereka tidak akan langsung berangkat tanpa mendapatkan petuah dari keluarga dan tokoh masyarakat. Petuah ini biasanya disampaikan dalam bentuk pantun, mamangan, atau petatah petitih yang sudah menjadi tradisi turun-temurun. Salah satu pantun yang paling terkenal dan selalu menjadi pedoman bagi setiap perantau adalah Karatau madang di hulu, babuah babungo balun, karantau bujang dahulu, di rumah paguno balun. Mari kita bedah makna setiap baitnya. Karatau madang di hulu, babuah babungo balun, artinya pohon karatau tumbuh di hulu sungai dan buahnya akan jatuh ke dalam balun lubuk sungai yang dalam. Ini menjadi metafora bahwa seorang anak yang berasal dari tanah asal akan membawa nilai-nilai dari tanah asal tersebut kemanapun dia pergi. Karantau bujang dahulu di rumah paguno balun, ini bukan sekadar menyuruh anak laki-laki pergi merantau, tapi memiliki makna yang sangat dalam. Ia mencerminkan pandangan hidup masyarakat Minang bahwa merantau adalah masa persiapan diri, waktu untuk menimba ilmu, pengalaman dan penghasilan yang cukup sebelum memikul tanggung jawab besar sebagai suami, sebagai mamak yang harus menjaga keluarga, dan sebagai pemimpin masa depan yang harus menjaga masyarakat. Artinya, seorang pemuda harus merantau saat masih bujang, sebelum memiliki tanggung jawab di rumah. Di rantau, ia belajar hidup mandiri, mencari penghidupan, dan mengumpulkan pengalaman yang tidak bisa didapatkan di tanah asal. Tapi yang paling penting, ia tidak pernah melupakan akar dari mana ia datang. Bahkan hingga sekarang, banyak keluarga Minang yang masih menjalankan tradisi ini, memberikan pantun dan petuah sebelum anaknya pergi merantau sebagai bentuk doa dan harapan agar mereka tetap menjaga nilai-nilai budaya dan kembali dengan membawa kebaikan bagi keluarga dan masyarakat. Antara Darek tanah asal dan rantau tanah baru tidak ada batasan yang jelas dan tiba-tiba. Ada sebuah wilayah yang disebut Ujuang Darek Kapalo Rantau, yang secara harfiah berarti ujung dari daerah asal dan awal dari daerah rantau. Tempat ini menjadi pintu masuk resmi ke wilayah rantau dan juga sebagai tempat untuk memberikan suntikan nilai-nilai budaya sebelum memasuki tanah baru.
Salah satu contoh kawasan Ujuang Darek Kapalo Rantau yang paling terkenal adalah kawasan Pangkalan Koto Baru yang menjadi akses utama menuju Rantau Kampar dan Rantau Kuantan. Di wilayah ini, sejak berabad-abad yang lalu dikenal sebuah istilah Salatiah Adat, sebuah piagam perjanjian adat yang berisi sumpah dan janji orang Minang untuk memegang teguh nilai-nilai yang dibawa dari tanah asal ke tanah rantau. Salatiah Adat bukan sekadar kertas atau naskah tua, tapi merupakan perjanjian yang diucapkan secara lisan dan diakui oleh seluruh masyarakat, baik dari Darek maupun rantau. Di dalamnya terdapat 3 azas penting yang menjadi dasar hubungan antara Darek dan rantau. Azas pertama, Babako ka Darek, Baguru ka rantau. Ungkapan ini menunjukkan keseimbangan yang luar biasa dan sangat bijak. Babako ka Darek berarti dalam urusan asal-usul, garis keturunan, legitimasi adat, dan nilai-nilai dasar budaya, kita tetap berpijak kepada Darek sebagai tanah asal. Setiap orang Minang yang merantau harus tahu dari mana dia berasal, siapa nenek moyangnya, dan apa adat istiadat yang harus dia jaga. Sedangkan Baguru ka rantau berarti dalam urusan pengalaman hidup, perdagangan, pelayaran, teknologi, maupun pengetahuan baru, rantau adalah tempat kita belajar. Masyarakat Minang sejak dulu tidak pernah bersikap tertutup atau sombong dengan budaya sendiri. Mereka selalu terbuka untuk belajar hal baru dari orang lain di tanah rantau. Ini bukti bahwa masyarakat Minang tidak pernah melihat rantau sebagai ancaman terhadap adat kita. Sebaliknya, rantau menjadi ruang untuk memperkaya diri tanpa menghilangkan akar budaya. Kita belajar dari yang baru, tapi tetap menjaga yang lama. Azas kedua, awa ditanam, batung tumbuah. Ini adalah aturan yang sangat penting tentang batas fisik, kedaulatan budaya, dan pemungutan pajak yang disebut Pancangan Taruko. Batas ini tidak boleh digeser atau diubah secara sepihak oleh salah satu pihak, baik dari Darek maupun rantau. Jika ada yang berani melanggar aturan ini tanpa kesepakatan bersama, akan mendapatkan kutukan adat dengan kiasan yang sangat kuat. Ke atas tidak berpucuk, ke bawah tidak berakar, di tengah-tengah digirik kumbang. Artinya, hidupnya tidak akan berkembang dengan baik, tidak akan mendapatkan berkah, dan kehidupannya akan penuh dengan kesusahan. Kutukan ini bukan hanya sebagai ancaman, tapi sebagai pengingat bahwa kita harus selalu menghargai kesepakatan bersama. Azas ketiga, Kupak Radai, Hukum Otonomi Rantau. Perjanjian ini mengatur sejauh mana kekuasaan dari pusat Luhak Nantigo berlaku di wilayah rantau. Ada 2 prinsip utama di dalamnya. Rantau dialiri, Luhak ditanam, wilayah Darek, Luhak mengelola tanah ulayat dan sawah secara statis, karena kehidupan di sana lebih terpusat pada pertanian. Sedangkan wilayah rantau dikelola berbasis aliran sungai dan perdagangan bebas, karena kehidupan di sana lebih tergantung pada perdagangan dan transportasi sungai. Daerah Kapalo Rantau memiliki hak otonomi penuh untuk menyelesaikan sengketa kriminalitas dan masalah dagang di pasarnya sendiri, tanpa harus menunggu keputusan dari pusat Luhak di Darek. Hal ini dilakukan agar masalah dapat diselesaikan dengan cepat dan sesuai dengan kondisi lokal. Namun, untuk urusan pemutus gelar kebesaran adat tertinggi atau masalah yang sangat besar yang menyangkut akar budaya, perkara tersebut tetap harus dibawa kembali ke hulu Darek untuk diselesaikan bersama. Meskipun berada jauh dari tanah asal, berbagai konsep adat dan budaya Minang tetap hidup dan diterapkan dengan ketat di tanah rantau. Bahkan setelah puluhan atau bahkan ratusan tahun berlalu, nilai-nilai ini masih menjadi dasar kehidupan masyarakat Minang di tanah rantau. Beberapa di antaranya adalah 1. Struktur nagari di tanah rantau.
masyarakat Minang masih membangun nagari dengan struktur Baampek Koto, 4 wilayah dalam satu nagari, memiliki babalai adat sebagai tempat berkumpul dan menyelesaikan masalah masyarakat, Bamusajik sebagai tempat ibadah, dan Bapandam Pakuburan sebagai tempat pemakaman bersama, yang menjadi syarat utama untuk mendirikan sebuah nagari baru. 2. Struktur luhak. Untuk wilayah yang lebih besar dari nagari, mereka masih menggunakan struktur luhak yang sama seperti di tanah asal. Contohnya adalah luhak rantau Kampar dan luhak rantau Kuantan yang memiliki struktur organisasi yang sama dengan luhak Nantigo di tanah asal. 3. Sistem subsuku. Sistem subsuku dari 2 kelarasan besar yaitu Koto Piliang dan Bodi Caniago masih tetap digunakan untuk mengatur hubungan antar keluarga dan masyarakat. Bahkan dalam perkawinan, mereka masih memperhatikan kelarasan ini agar tidak terjadi perkawinan antar kerabat dekat. 4. Sistem matrilineal. Prinsip pewarisan hak pengelolaan tanah ulayat melalui garis perempuan tetap menjadi dasar utama. Ini berarti bahwa tanah tidak diwariskan kepada anak laki-laki, tapi kepada anak perempuan yang kemudian akan menjaganya dan mewariskannya kepada anak perempuannya kembali. 5. Ungkapan budaya. Ungkapan seperti Sako Bajawek, Pusako Batarimo yang mengajarkan untuk menjaga warisan budaya dan tidak menyia-nyiakan apa yang telah diberikan oleh leluhur masih sering diucapkan dan dijadikan pedoman hidup. 6. Prinsip dasar adat dan agama. Prinsip adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, dan Syarak Mangato, adat Mamakai tetap menjadi landasan dalam setiap keputusan masyarakat. Ini berarti bahwa adat harus berdasarkan ajaran agama dan agama menjadi pedoman dalam menjalankan adat. Jika sebuah wilayah rantau menggunakan sebagian atau semua sistem dan konsep ini, maka wilayah itu tidak bisa dilepaskan dari konteks sebagai tanah rantau orang Minang, terlepas dari berapa lama mereka telah tinggal di sana dan seberapa jauh lokasinya dari tanah asal. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara Darek dan rantau bukan hanya hubungan geografis, tapi hubungan budaya yang sangat kuat. Ekspansi wilayah rantau orang Minang tidak pernah terjadi secara tiba-tiba atau meloncat langsung dari Darek ke tempat yang jauh. Proses ini berjalan secara bertahap dan terencana, mulai dari wilayah yang berada di sekitar Luhak Nantigo, kemudian menyusuri daratan pergunungan, lembah sungai, mendiami daerah aliran sungai secara bertahap dari yang dekat hingga yang jauh, sampai akhirnya mencapai pesisir pantai, bahkan melintasi laut dan selat ke wilayah lain. Pada awalnya, perantau yang pergi ke tanah rantau biasanya dalam jumlah kecil dan hidup bergantung langsung pada alam sekitar. Mereka mencari makanan dengan bertani di lahan yang terbuka, memancing di sungai atau laut, atau menangkap ikan dan hewan liar. Tempat tinggal mereka masih berpindah-pindah. Mereka akan terus menghiliri sungai ke arah hilir mencari tempat yang lebih kaya sumber daya alam dan lebih cocok untuk tinggal tetap. Pada umumnya, wilayah rantau yang mereka tempati belum memiliki sistem pemerintahan yang jelas atau pemimpin yang diakui oleh seluruh masyarakat. Ketika Kerajaan Pagaruyung mulai melakukan ekspansi untuk mencari wilayah perluasan pemerintahan yang tidak bisa dilakukan di Darek karena wilayah tersebut sudah memiliki sistem kedatuan yang kuat dipimpin oleh penghulu, datuk, dan ninik mama, maka daerah-daerah rantau yang belum memiliki pemimpin menjadi target utama ekspansi tersebut. Kerajaan Pagaruyung kemudian menanam wakil-wakilnya di wilayah rantau tersebut dengan sebuah cap bertanda Pagaruyung yang dikenal sebagai cap Kerajaan Pagaruyung mulai dari abad ke-13 hingga abad ke-19. Wakil-wakil ini biasanya adalah orang-orang yang dipercaya dan memiliki kemampuan untuk memimpin. Mereka kemudian ditasbihkan menjadi raja-raja kecil di wilayah rantau
dengan kewajiban untuk membayar upeti kepada kerajaan Pagaruyung setiap tahun, biasanya dalam bentuk hasil bumi seperti beras, gula, atau hasil perikanan. Tidak jarang, raja-raja kecil ini bukan hanya berasal dari Pagaruyung, tapi juga dijemput oleh kaum di rantau yang belum memiliki pemimpin. Mereka memilih seseorang dari kalangan perantau Minang yang paling berpengalaman dan dihormati untuk menjadi pemimpin mereka. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan di tanah rantau dibangun berdasarkan kesepakatan bersama, bukan hanya karena kekuasaan dari pusat. Ada pantun lama yang sangat indah dan menjadi penutup yang tepat bagi seluruh konsep hubungan antara tanah asal dan tanah rantau di Minangkabau. Kalau anak pai kalapau, hiu Bali, balanak pun Bali, ikan panjang Bali dahulu. Kalau anak pai marantau, ibu cari, sanak pun cari, induak samang cari dahulu. Mari kita bedah makna pantun ini. Kalau anak pai kalapau, hiu Bali, balanak pun Bali, ikan panjang Bali dahulu. Lapau adalah tempat di laut yang dalam dan menjadi tempat berkumpulnya ikan. Jika ada anak ikan yang pergi ke lapau, maka ketika ada arus balik, ikan besar akan kembali dulu, kemudian diikuti oleh ikan kecil. Ini menjadi metafora bahwa orang yang lebih berpengalaman akan menjadi panutan bagi yang muda. Kalau anak pai marantau, ibu cari, sanak pun cari, induak samang cari dahulu. Pantun ini mengajarkan bahwa seseorang yang pergi merantau tidak pernah berjalan sendiri atau dibiarkan sendirian. Ia membawa nama keluarga, membawa nama kaum, dan memasuki lingkungan sosial yang baru. Oleh karena itu, sebelum memulai kehidupan di rantau dan membangun diri sendiri, ia terlebih dahulu harus menemukan induak samang, tempat bernaung, belajar, dan mendapatkan perlindungan dari sesama orang Minang yang sudah lebih dulu menetap di sana. Induak samang bisa berupa keluarga besar Minang di rantau, sebuah organisasi masyarakat Minang, atau bahkan seorang tokoh masyarakat yang siap membimbing dan membantu perantau baru. Dengan menemukan induak samang, seorang perantau bisa hidup sesuai adat setempat dan tidak akan melupakan nilai-nilai dari tanah asal. Inilah keunikan konsep merantau dalam tradisi Minangkabau. Darek dan rantau tidak dipahami sebagai dua dunia yang terpisah jauh atau bahkan bertentangan, tapi sebagai dua ruang kehidupan yang bersebati dan saling menguatkan dalam satu kesatuan memori kolektif, adat, dan peradaban Minangkabau. Tanah asal menjadi akar yang memberikan kekuatan dan identitas, sedangkan tanah rantau menjadi sayap yang membawa peradaban Minang untuk berkembang dan dikenal di seluruh Nusantara. Jadi, hubungan antara tanah asal dan tanah rantau di Minangkabau bukan sekadar hubungan geografis atau hubungan keluarga semata, tapi hubungan emosional, budaya, dan sejarah yang sangat dalam yang telah terbentuk selama berabad-abad. Kita merantau untuk berkembang, mencari nafkah, dan mendapatkan pengalaman baru, tapi kita tidak pernah melupakan akar dari mana kita datang. Nilai-nilai yang dibawa dari tanah asal tetap menjadi pedoman hidup, sementara pengalaman yang didapat dari tanah rantau menjadi bekal untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan memberikan kontribusi bagi masyarakat. Mari kita jaga dan lestarikan nilai-nilai ini, agar kesebatian antara Darek dan rantau tetap terjaga dan menjadi warisan yang berharga bagi generasi mendatang. Kalau kontenku bermanfaat buat Dunsanak dan membuat Dunsanak lebih menghargai budaya kita, jangan lupa pencet tombol suka, babagi konten ini ke Dunsanak Kasadonyo, dan langganan kanal Minang Mustika Jaya untuk konten tentang budaya dan sejarah Minangkabau lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.